Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah menonton video saya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin. Sebelum masuk pada materi, tentu perlu kita mengetahui tujuan pembelajarannya. Baik, tujuan pembelajarannya terdapat 6 poin. Yang pertama, meyakini kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. Kedua, membiasakan perilaku terpuji, gemar menolong sebagai bukti mengimani perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. Ketiga, menumbuhkan sifat sabar dan percaya diri sebagai wujud meyakini kebenaran Khulafaur Rasyidin dengan baik. Keempat, menjelaskan kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. Kelima, menceritakan kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. Dan yang terakhir, menemukan keteladanan dari Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut pada materi. Yang pertama, sebelum kita masuk pada Khulafaur Rasyidin, beberapa khalifah, tentu kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah pertama yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Berikut adalah ringkasan kisah perjuangan mereka. Pertama adalah Abu Bakar. Abu Bakar dalam kepemimpinannya itu hanya 2 tahun masa kekhalifahan. Abu Bakar adalah khalifah yang terkenal sangat jujur dan sangat dekat dengan Rasul. Dan Abu Bakar adalah salah satu yang pertama masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Dalam kisah Abu Bakar ini ada beberapa poin. Yang pertama, kepemimpinan yang tegas dan bijaksana. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar mengambil alih kepemimpinan dan berhasil mempersatukan umat Islam dengan kebijaksanaan dan ketegasannya. Namun, ada beberapa kendala pada waktu itu, khususnya di peperangan Riddah, di mana di sini beliau harus menghadapi tantangan besar dari kaum murtad dan nabi-nabi palsu. Pada zaman Abu Bakar sangat banyak nabi-nabi palsu yang bermunculan, dan konflik pada waktu itu karena sebab meninggalnya Rasulullah, banyak juga dari kaum muslimin yang murtad karena sepeninggalan beliau. Selanjutnya, khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dalam kepemimpinannya selama 10 tahun masa kepemimpinannya. Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang yang sangat tegas, sangat adil. Di sini ada beberapa poin. Pertama, penyebaran Islam yang luas. Di bawah kepemimpinan, wilayah Islam itu berkembang pesat, mencakup Persia, Mesir, dan sebagian besar Timur Tengah. Poin kedua, sistem pemerintahan yang kuat. Dikenal karena reformasi administratif dan penegakan hukum yang adil. Di sini beliau sudah menggunakan pajak dan zakat dalam kepemimpinannya. Lanjut, khalifah yang ketiga ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dalam kekhalifahannya itu selama 12 tahun masa kekhalifahan. Di sini ada beberapa poin tentang Utsman. Yang pertama, penyusunan mushaf Al-Quran.
mengatasi perbedaan bacaan Al-Quran dengan menyusun dan mendistribusikan mushaf yang seragam. Pada masa Utsman itu dikumpulkan mushaf-mushaf dan beliau mencoba menyeragamkan tulisannya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian ada poin membangun infrastruktur, memperluas masjid dan membangun infrastruktur untuk kemajuan umat. Next, ada khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dalam kekhalifahannya itu hanya 5 tahun kepemimpinan. Di sini ada beberapa poin yang menjelaskan tentang Ali. Ada 1, kepemimpinan di masa sulit, menghadapi banyak tantangan internal termasuk fitnah dan perpecahan umat. Ya. Kemudian poin yang kedua yaitu kebijaksanaan dan keberanian. Dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan pemberani dalam menghadapi berbagai kesulitan. Lanjut. Keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kisah-kisah Khulafaur Rasyidin tadi, ada beberapa keteladanan yang perlu kita terapkan dan perlu kita ambil pelajaran. Nah, dari kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga seperti 1, keberanian dan keteguhan iman. Menghadapi setiap tantangan dengan keberanian dan iman yang kuat. Kedua, keadilan dan kebijaksanaan. Menegakkan keadilan dan bertindak bijaksana dalam setiap keputusan. Kemudian pengorbanan dan kesungguhan, berkorban demi kebaikan dan bersungguh-sungguh dalam setiap usaha. Ya, di sini saya ingin menambahkan sedikit, adapun keteladanan yang bisa kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, khalifah itu mereka itu jujur, memiliki sifat jujur. Kemudian selalu mengedepankan musyawarah, dan yang terakhir mereka selalu mengedepankan kepentingan umat. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan hari ini. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.